Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh masjid Assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita sedang menantikan datangnya sebuah kesempatan yang istimewa di antara hari-hari yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hari-hari yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada hari-hari besar, hari-hari yang istimewa seperti bulan Ramadan, hari Asyura, kemudian juga 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana kalau kita hitung bulan Dzulhijjah itu merupakan bulan yang ke-12, karena bulan penutup tahun. Bulan penutup tahun ini sebagai tanda dan sekaligus juga kesempatan yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Dan kalau diukur dari amal-amal yang dilakukan oleh orang itu, penentuan akhirnya adalah di penghujung hari-hari yang dimiliki oleh orang tersebut. 3 hari terakhir yang dimiliki orang tersebut itu dengan kebaikan, maka ia husnul khotimah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dihitung berdasarkan hasil akhirnya. Nah, bulan Dzulhijjah ini, jemaah sekalian, merupakan bulan terakhir di tahun. Kalau tahun yang kita miliki saat ini tahun 1446 Hijriah, 3 hari lagi, atau sekarang tanggal di kalender digital ini sekarang tanggal 27 Dzulqa'dah, berarti 2 atau 3 hari kita memasuki bulan Dzulhijjah. Nah, kajian Ahad pagi ini memberkahi kita atau mengingatkan kita tentang keutamaan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Dari sisi tahun dia adalah tahun terakhir, dari sisi fadilahnya ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Islam. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajri wa layalin 'ashr, wal fajri wa layalin 'ashr, wasyaf'i wal watr. Meskipun kalau kita artikan wal fajr, ini waktu fajar, waktu
fajar. Waktu fajar sendiri juga punya keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad yang mau bangun di waktu fajar melaksanakan 2 rakaat. Sangat familiar bagi kita insyaallah. Walayalin ma'asyar, dan malam-malam yang ke-10, dan malam-malam yang 10, dan malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 ini dimaksudkan di dalam tafsir adalah 10 hari Dzulhijjah. Tetapi menjadi walayalin ma'asyar dan 10 hari terakhir dimaksudkan di bulan Ramadan itu ketika berkaitan dengan ayat berikutnya wasyaf'i wal watr, ada hari genap dan hari ganjil. Jadi al-ibratu dalam ayat tafsir al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab itu pada dasarnya ayat itu berlaku umum, tidak tergantung pada sebab khususnya. Artinya bisa kita tarik, apalagi dengan pendekatan isyarat-isyarat di dalam Al-Quran itu. Layalin ma'asyar, malam-malam yang 10 itu, kalau biasa kita baca wasyaf'i walayalin ma'asyar saja, ada hari yang dimaksud adalah hari pertama bulan Dzulhijjah, malam-malam 10 hari bulan Dzulhijjah. Lalu kita lanjutkan wasyaf'i wal watr, ada malam genap dan malam ganjil. Kalau yang ada pertimbangan genap ganjil ini biasanya adalah malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi tinggal kita pakai ayat itu ya, berdasarkan tradisi keilmuan dalam Islam, yaitu ilmu tafsir, maka bisa kita hubungkan dengan keutamaan-keutamaan yang dimiliki di dalam agama Islam berdasarkan waktu. Karena keutamaan dalam amal itu dalam syariat kita itu biasanya dihubungkan kalau tidak tempat adalah waktu. Jadi ada yang keutamaan itu terkait dengan tempat, ada keutamaan kalau di tempat tertentu, ada keutamaan itu di waktu tertentu. Contoh misalnya kalau ada keutamaan yang kaitannya dengan tempat, seperti misalnya sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa. Nah, itu perumpamaan sholatnya itu berlipat-lipat dibandingkan tempat yang lain. Misalnya tempat itu Arafah, keutamaan hari Arafah itu ya berkaitan dengan tempatnya, yaitu di padang Arafah. Ada keutamaan yang berkaitan atau terkait dengan tempat. Kemudian masjid itu juga yang berkaitan dengan tempat. Jadi barang siapa yang sholat subuh kemudian dia duduk di masjid sampai datang syuruk, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Kalau duduk di luar masjid berarti itu meskipun sampai fajar. Ini keutamaan yang berkaitan dengan tempat. Ada keutamaan terkait waktu, jadi banyak sekali waktu-waktu yang istimewa. Ada waktu istijabah, ada waktu yang ijabah bertanya oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu utama antara adzan iqamah, menunggu antara waktu sholat dengan sholat yang lain, waktu keutamaan sholawat di hari Jumat, bersolawat di hari Jumat dengan hari yang lain berbeda nilainya. Di hari Jumat itu lebih
utama. Nah, ini keutamaan ini teman sekalian. Di dalam agama Islam ada yang terkait waktu dan ada yang terkait tempat. Nah, 10 Dzulhijjah di malam hari itu adalah keutamaan dari sisi waktu. Dari sisi waktu. Ada itu secara spesifik di Al-Quran adalah malam-malam yang 10, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW, Rasul SAW, "Ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ilayya ayyamul ashr." Ya, tidak ada hari yang mana amal soleh di dalamnya itu lebih aku cintai, yaitu hari 10 atau hari yang 10 di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad?" Rasulullah menjawab, yaitu lebih utama, lebih aku cintai dibandingkan jihad, melainkan jihad yang habis-habisan. Jahada bi nafsihi wa malihi wa la yarji' syai'an. Yaitu yang tidak bisa mengungguli melainkan jihad yang orang itu sudah habis-habisan hartanya, jiwanya. Jadi dia orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, orang yang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian enggak balik lagi. Dan hartanya semuanya dihabiskan. Itu baru bisa jihad yang seperti itu yang bisa diungguli. Artinya jihad-jihad di bawah itu, kalau orang menyumbang untuk di jalan Allah, ya, itu masih pahalanya. Ya, kalau di luar bulan Dzulhijjah itu pahalanya masih kalah. Kalau dilaksanakan di awal bulan Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari bulan Dzulhijjah ini dewaskan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala merupakan hari baik siang dan malamnya, berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis tadi, merupakan suatu kesempatan waktu yang istimewa, amalnya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ini adalah hari atau bulan terakhir di dalam 1 tahun ini, merupakan tanda bahwa tahun ini harus kita tutup dengan kebaikan. Harus kita tutup dengan kebaikan yang istimewa. Yang istimewa. Bagi yang memiliki kemampuan, maka diwajibkan untuk naik haji. Yang tidak ada kemampuan atau yang punya kemampuan tetapi sudah pernah berhaji, berdasarkan fikih kontemporer itu, haji itu wajibnya sekali saja. Kalau kita kuotanya kita rebut juga orang-orang yang lagi nanti haji itu, masya Allah, makin panjang saja itu antrian. Maka kita kalau yang sudah pernah haji, berdasarkan fatwa kontemporer almarhum Profesor Dr. Yusuf itu, lebih baik dimanfaatkan hartanya untuk membantu amal soleh yang lain.
yang sudah pernah haji. Atau pahala yang besar juga di waktu yang lain bisa dilaksanakan umroh. Bisa dilaksanakan umroh di luar bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Kalau bulan haji itu ya mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tiga bulan dua itu kita bisa beribadah. Bagi yang tidak ke Masjidil Haram naik haji ya, bisa melaksanakan amal-amal soleh yang banyak sekali, Nah, disinilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orientasi kita mesti benar. Tidak hanya berfokus kepada motivasi kita sebatas mengambil manfaat, mengambil momentum sebagai keistimewaan tadi. Tetapi lebih mendasar dari itu, kita harus tahu bahwa dasar dari kita mengambil keutamaan tersebut merupakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan maksud dan tujuan syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan tujuan syariat, maka amal soleh yang tadi disebut oleh Rasulullah SAW, ma'amin ayyamin al-amal soleh fiha ahabu ilayya tadi. Amal soleh itu dilaksanakan ya, berdasarkan tujuan syariatnya itu ada dua. Ada yang disebut sebagai al-maqasid al-asliyah dan ada disebut sebagai al-maqasid at-tabi'ah. Jadi ada al-maqasid al-asliyah dan ada al-maqasid at-tabi'ah. Nah, ini dikenal dalam syariat kita, dibahas dalam ilmu namanya maqasidus syariah, tujuan diturunkannya syariat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa itu al-maqasid al-asliyah dan apa itu al-maqasid at-tabi'ah? Al-maqasid al-asliyah adalah tujuan syariat diturunkan yang bersifat ta'abbudi, yang bersifat murni penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat itu diturunkan dalam rangka orang itu menyembah Allah, dalam rangka orang itu menjadi hamba Allah, tidak menjadi hamba diri sendiri, tidak menjadi hamba orang lain, tidak menjadi hamba makhluk. Maka orientasi di sini adalah murni beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, Allah Taala mengingatkan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim." Mereka tidaklah diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah secara murni dengan melaksanakan agama yang lurus, yaitu agama Islam. Di antara syariatnya adalah mendirikan sholat dan membayar zakat. Itulah agama yang benar. Nah, beribadah kepada Allah secara murni, inilah yang kita sebut sebagai maqasid al-asliyah, tujuan syariat yang asal mula tujuan syariat itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak ada motivasi
motivasi manusia yang menyertai sedikit. Tidak ada motivasi makhluk sedikit pun, tidak ada di sana. Pokoknya di sana murni kemaslahatan itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang mendasari kita mengambil hukum ini, hukum 10 hari bulan Dzulhijjah itu tidak akan ketemu melainkan kita hubungkan dengan tujuan dasar daripada syariat itu, tujuan asal daripada syariat itu, yaitu dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara murni, secara murni. Nah, di waktu-waktu malam bulan Dzulhijjah, di antara amal yang paling baik di waktu malam itu, setelah sholat maghrib dan isya, setelah sholat maghrib dan isya adalah sholat qiyamul lail, adalah sholat qiyamul. Nah, sholat qiyamul lail ini adalah waktunya panjang sampai datangnya fajar. Kemudian kita sholat fajar 2 rakaat sambil menunggu masuk sholat subuh. Maka kita waktu malam kita sudah habis. Jadi kalau sholat kita hitung di waktu malam itu ada 2 sholat wajib, sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat qiyamul lail sampai sholat fajar. Jadi kalau sholat ada 2 sholat wajib, ada 2 sholat sunnah. Kalau kita mengerjakan di malam-malam 10 hari terakhir, malam-malam 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kalau itu kita lakukan sholat malam. Jadi kalau walayalin asyar menghidupkan malam di bulan Dzulhijjah itu, diantaranya dengan sholat, ya kita harus sholat maghrib kita harus yang terbaik. Berarti harus berjamaah di masjid. Harus berjamaah di masjid. Karena menurut standar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat yang terbaik itu ada dilakukan berjamaah di masjid. Kemudian sholat isya, sholat isyanya juga di masjid. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya di masjid. Ada sholat sunnah rawatib, ya, itu juga termasuk di dalam bilangan ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah karena dilaksanakan di malam 10 bulan Dzulhijjah. Sholat sunnah rawatib yang menyertai sholat fardu, yaitu ba'da maghrib dan qobliyah isya. Qobliyah ba'da isya, mana saja. Jadi ya, selama ada dalilnya kita lakukan. Kemudian yang lain waktunya panjang. Misalnya kita mau sholat malam, yang mulai nanti kalau tidur khawatir nggak bangun, udah harus sholat isya, kemudian ba'diyah isya, kemudian kita bisa sholat qiyamul. Sampai kapan? Sampai berapa rakaat terserah. Mau berapa rakaat sih? Mau 2 rakaat juga boleh, mau 4 rakaat juga boleh, mau berapapun rakaat boleh. Kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat, 1 atau 3 rakaat. Oh, ini untuk jaga-jaga saja. Padahal pinginnya sholat yang mulainya nanti malam di 2/3 malam, 2/3 malam terakhir, mulai jam 2/3 itu ya mulai dari jam 2, jam 1, jam 2 sampai fajar. Berhenti saja. Ini sekarang untuk jaga-jaga, nanti setelah tidur jam 2 atau setengah 3 gitu bangun ya, supaya nggak terlalu ngantuk. Baru setelah itu kita sholat malamnya banyakin berapa rakaat sampai fajar kan? Sampai datang waktu fajar. Waktu fajar itu enak sekarang
nggak bisa kelihatan tanda-tanda fajar. Sampai datang waktu fajar, kita laksanakan 2 rakaat menjelang datangnya sholat subuh. Nah, dalam pembahasan waktu fajar atau apa yang disebut sholat fajar itu di dalam fikih, di dalam kitab Subul Salam, itu Syarah Bulughul Maram itu memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan sholat fajar itu adalah 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh, itu disebut sholat fajar. Ada yang mengatakan 2 rakaat sebelum subuh. Belum 2 rakaat sebelum subuh itu ya sholat sunnah qobliyah sebelum subuh itu masuk juga namanya 2 rakaat. Mana yang kita ambil di zaman yang serba canggih ini, apalagi semangat ibadahnya banyak? Udahlah, selama ada dalilnya mau sebelum masuk waktu subuh disebut fajar juga oke. Kemudian qobliyah subuh ya jadinya qobliyah subuh. Tapi kalau kita cenderung atau lebih memilih waktu sebelum subuhnya itu, sebelum sholat subuh ya qobliyah subuh, bisa juga masuk waktu 2 rakaat waktu fajar. Jadi ini perluasan di dalam fikih, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sholat, amal soleh itu, maka apa saja amal soleh banyak sekali. Mengacu kepada tujuan syariat tadi itu, ada yang sifatnya yang pertama adalah kembali kepada maksud asal syariat, yaitu ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga masuk ke maqasid tadi. Amal soleh itu tujuannya bisa juga masuk ke dalam maqasid tadi, tujuan syariat yang mengikuti yang asal. Apa itu tandanya disebut maqasid at-tabi'ah? Maka nalil makhluqi khabran, yaitu kemaslahatan yang tabiat itu atau yang mengikuti tadi itu adalah manakala di situ ada mengakomodir kepentingan makhluk, demi kemaslahatan makhluk, demi kemaslahatan makhluk. Tapi tetap dengan syarat kalau kita ibadah, tetap kita tidak keluar dari niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Ibadah kurban. Ibadah kurban itu secara maqasid, secara kategori tujuan syariatnya itu adalah di situ mengakomodir kepentingan makhluk. Apa itu? Membagikan daging kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada kemaslahatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana rahmat Allah itu harus terdistribusikan, tersebar. Salah satunya di antaranya adalah ibadah kurban. Jadi ada kemaslahatan yang ada yang kemaslahatan yang dimiliki diambil oleh makhluk. Itu masuk dalam kategori tabi'ah. Tetapi ini menjadi ibadah kalau diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada dasarnya berbagi itu adalah hal yang kebiasaan, yang mana dia itu semua masih manusia, yang mana dia itu adalah masih manusia, masih asli, begitu ya, tidak tercemar oleh nafsunya. Keinginan berbagi itu pasti ada, pasti ada. Nggak ada manusia itu yang nggak ingin berbagi. Semua manusia selama fitrahnya lurus, dia pasti berbagi. Nah, perkara berbagi yang biasa begini kan nggak perlu landasan perintah Allah pada dasarnya.
Tidak perlu landasan perintah Allah pada dasarnya. Tetapi ketika kita jadikan sebagai ibadah, maka dia akan menjadi ibadah selama niatnya ikhlas karena Allah. Nah, bagaimana kita mengambil keikhlasan itu? Kita runut daripada datangnya si syariat ini, syariat kurban ini. Kenapa kita kurban? Karena diperintah Allah. Kalau karena diperintah Allah, waktunya kapan? Kan tidak asal menyembelih bagi-bagi. Kalau menyembelih bagi-bagi, kapan saja boleh. Tapi di dalam syariat Islam itu ada waktu-waktu tertentu yang menjadikan itu menyembelih sebagai ibadah, tidak hanya sekedar menyembelih bagi-bagi biasa. Kalau kita menyembelih dalam rangka syukuran anak di hari ke-7 namanya akikah. Kalau kita menyembelih dengan syarat hewan tertentu di tanggal 10 Dzulhijjah namanya kurban udhiyah sampai hari Asyura. Kemudian dibagi-bagikan. Ada kemaslahatan secara makhluk tercapai, tapi kemaslahatan ibadah kita tidak tercapai selama ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah kurban itu atau yang disebut maqasid tabi'ah, di antara contoh maqasid tabi'ah itu, kalau tidak diniatkan ikhlas karena Allah, kemaslahatannya tetap diterima. Nantinya ya makhluk tetap itu sebagai sesuatu yang dianjurkan. Maka kita tidak bisa melarang orang ya berkorban. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala niatnya. Jadi kalau ada orang yang berkorban niatnya enggak perlu kita tanya, kamu niatnya apa? Enggak perlu. Sapunya berdiri bawa itu, jadi enggak perlu dikomentari komen. Jadi yang dikomentari komen nanti urusan dia dengan Allah. Yang penting korban. Kan tugasnya panitia mengumpulkan hewan korban sebanyak-banyaknya, kemudian juga didistribusikan semerata-merata. Dan begitu dari sisi kemaslahatan si makhluk. Jadi amal soleh itu banyak. Apa saja yang disebut amal soleh dilakukan di waktu bulan Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita mau menyelesaikan misalnya proyek masjid ini 10 hari terakhir selesai. Nah, kalau utama ini yang saya tunggu sama dia berjalan. Momentumnya dia pas ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah ini kalau nyumbang masjid itu beda lagi. Menyumbang wakaf mau masjid beda lagi. Ini momentum. Apalagi banyak kalau kita berbicara amal soleh itu, kata Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardahu minal a'malid dhahirati wal batinah. Ismun jami'un, semua nama yang mencakup amal perbuatan yang lahir dan batin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amal soleh itu ada amal yang sifatnya lahir dan ada yang batin. Minal aqwali wal af'al, dari perkataan dan perbuatan yang sifatnya lahir kelihatan, yang tidak kelihatan. Jadi banyak sekali. Hanya saja terkadang kita vokabulari atau mufradat atau kosakata macam-macam amal soleh itu kadang-kadang kita tidak tahu. Makanya perlu kita yang namanya tausiah atau nasihat, atau penting bagi kita setiap saat untuk mendengarkan ceramah supaya mengingatkan apa kata-kata paling tidak daftar amal-amal soleh. Nah, orang itu menjadi bingung kalau ketemu momentum begini
nggak punya daftar amal soleh yang sifatnya lahir dan sifatnya batin. Yang sifatnya lahir, sholat, ya kan, yang kita laksanakan secara lahir juga kan, sholat, puasa, kemudian kita berminggu puasa Arafah, puasa Tabiah dan Arafah. Jadi macam-macam amal soleh. Yang lahir ya, sholat, puasa, sedekah, berkata baik, menasehati, termasuk menasehati atau profesi mau itu profesi yang masuk dalam kategori makosid asliyah ternyata. Jadi ulama itu menjalankan tugasnya menasehati itu masuk dalam kategori tujuan syariat yang dasar. Sehingga menjadi sumber mata air bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi memberikan mau'izah, memberikan nasihat, memberikan ceramah itu justru masuk dalam maqasid al-asli. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah nasihat, berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi orang beriman itu dia akan tergerak untuk beramal dengan keimanannya dia. Tapi kadang-kadang juga lupa yang namanya manusia akan membutuhkan pengingatan. Karena peringatan itu bermanfaat. Kalau orang mendengar sekali mungkin baru tahu. Mendengar 2 kali mulai tergerak ingin melaksanakan. Dinasihati 3 kali mulai merasa oh ini penting, oh ini iman. Bukti iman saya harus melakukan. Makanya di antara adab ulama itu ya tidak boleh bosan dan tidak boleh putus asa. Harus terus memberi nasihat. Kalau tugasnya memberi nasihat, baca buku, ya kan, mengkaji kitab, kemudian diberikan nasihat. Itu pokoknya tugasnya itu adalah maqasid al-asliyah. Itu adalah tujuan syariat yang utama. Karena dia harus menjadi mata air yang baru kering, yang mana bermanfaat bagi orang yang beriman. Kapan saja, di mana saja waktunya, ya, orang beriman itu selalu membutuhkan nasihat. Dan Allah sudah pastikan orang yang mendengarkan nasihat itu pasti bermanfaat. Tapi nanti kalau tanpa ini peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Pasti beriman, ya apa pasti bermanfaat. Itu udah janji Allah. Kalau bisa mengingatkan yang kuat tadi, termasuk yang tidak punya daftar nama amal-amal soleh tadi dengan mendengarkan ceramah, oh saya bisa melaksanakan yang wajib ini dengan oh saya melaksanakan yang sunnah, oh saya masih belum melaksanakan yang lain-lain, sementara saya mampu beriman, saya masih mampu untuk membantu orang lain, saya masih membantu silaturahim. Di silaturahim ini Bapak sekalian ya berkunjung ke sanak saudara. Kalau hari biasa ya silaturahim pahala. Tapi kalau kita laksanakan di bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan amal yang dicintai. Derajatnya naik. Itu ada amal-amal yang kelihatan banyak sekali. Termasuk amal-amal yang tidak kelihatan. Itu apa? Yang amal yang hanya bisa dilakukan dengan hati dan pikiran. Hati dan pikiran. Jadi ibadahnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya 1000 orang yang bodoh. Berarti ada ibadah berpikir, ibadah tafakkur. Itu ibadah kita laksanakan di bulan-bulan Dzulhijjah ini yang mungkin ada libur, ada waktu libur, ada waktu kosong, luang, tidak ada kesibukan, ya kan? Atau mohon maaf misalnya yang sedang di PHK gitu.
Berpikir itu adalah ibadah. Berpikir tentang apa saja yang bermanfaat. Tentu berpikir ini bukan kosong dan melamun begitu Pak. Berpikir itu harus ada bahannya yang menjadi pemikiran kita. Apakah memikirkan kembali ceramah dari ustaz misalnya, kita mendengarkan ceramah, kita pikirkan, kita kalau pakai bahasa psikologi itu internalisasi, kita melakukan internalisasi, kita melakukan pemaknaan secara pribadi kita. Kita internalisasi, jadi kita terima maknanya, kita tangkap, kemudian menjadi satu ilmu. Dan disitulah bedanya seorang profesor filsafat terkenal yang membedakan ilmu dan pengetahuan dan ilmu itu di maknanya. Ada proses internalisasi. Berpikir kita itu menjadi bermanfaat ketika kita lakukan internalisasi pemaknaan, kita terima hasilnya. Kita pilih-pilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Karena benar itu bisa jadi benar di suatu waktu, tapi bisa juga tidak. Proses berpikir mendalam ini adalah merupakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berpikir. Ini berpikir ibadah yang tidak kelihatan. Ada ibadah yang tidak kelihatan lagi adalah berpikir. Berpikir apa? Membaca atau mengingat-ingat, menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalam batin kita. Maka terkadang kita punya tasbih itu bisa membantu. Kita punya tasbih membantu kita. Kalau kita pegang tasbih berapa kan pasti gitu. Di bawah-bawah tasbih berapa kan pasti gitu. Oh ya, itu berpikir itu bisa membantu. Bisa membantu. Bawa Al-Quran, saya kenal bawa Al-Quran. Al-Quran untuk dibaca. Kalau kita baca, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang istighfar ini ya mirip kita harian. Kalau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau Rasulullah SAW ini la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Dalam riwayat sab'ina wa mi'ata marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah itu tidak kurang dari 70 kali dalam sehari. Itu Rasulullah. Atau dalam riwayat yang lain tidak kurang dari 100 kali beristighfar. Membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kalau setiap sholat itu sudah menjadi dari sholat ya. Tapi dua itu apa boleh? Justru malah diantarkan dua. Barang siapa yang membaca 100 kali, bagaikan dia memerdekakan 10 orang budak. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari, bagaikan dia memerdekakan 10 orang budak. Kalau kita mau budak, kita ingat kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah itu dulu waktu dia disiksa oleh orang kafir Quraisy, dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar itu dengan berapa dinar? Menyelamatkan nyawa seorang budak itu baru satu. Kalau 10 berapa? Dengan cukup kita membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir 100 kali. Karena ini supaya masuk ke kita gimana? Kita bandingkan aja, kita sekarang punya duit berapa? Bisa nggak kita memerdekakan? Aset kita itu rumah, mobil, tanah, apa jual semua untuk memerdekakan budak berapa orang? Coba lihat. Miliaran pada saat itu untuk memerdekakan seorang budak. Kalau kita aset yang
kita miliki sekarang kita jual supaya kita memberikan itu dapat berapa dibandingkan dengan kita membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Itu hadis pertama. Hadis yang lainnya di dalam ayat kemudian sesungguhnya membaca la ilaha illallah wa la syarika itu adalah perisai. Dia adalah tabungan yang memerisai diri kita dari apa? Gangguan-gangguan jahat. Jadi ini termasuk zikir untuk menolak sihir. Yang membaca la ilaha illallah wa la syarika itu dirinya akan dijaga dari sihir. Sihir tidak akan memperangkap. Jadi kalau di Indonesia ini masih ada budaya-budaya kirim-kirim santet, kirim-kirim begitu, nggak masuk. Tidak baca la ilaha illallah wa la syarika setiap saat itu nggak masuk. Kalau di persaingan di pasar itu kalau di pasar sesuka biasanya kayak kalau saya itu tidak akan sembako di pasar itu kadang-kadang ditaruh bunga dan apa di panas itu untuk saya tidak jadi pesantren, jadi ya tidak bacanya nggak bisa mempan yang begitu untuk menolak sihir itu ya la ilaha illallah wa la syarika lahu termasuk juga misalnya kita sendiri yang ketika mau beribadah malas, ketika kita cenderung gampang marah, tolak dikit marah, ketika kita misalnya ya nggak tahu kok saya jadi begini kenapa, bisa jadi karena memang sedang ada setan, kita dicolek sama setan habis itu emosi kita naik. Baca la ilaha illallah wa la syarika lahu wa lahu ala kulli syai'in. Ini mau zikir misalnya mengucapkan mau baca Quran tidak, ini kayaknya kok lepotan gitu. Yang biasanya lancar, yang biasanya kita enak baca Quran gitu. Baca jadi kayak kalau kata orang Jawa kenu yang lidahnya kenu. Kita paksa harus baca la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Termasuk juga kalau kita itu buntu, misalnya kita mikirin apa kayak nggak bisa aja begitu. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Karena memang setan itu musuh kita. Kita baik-baik saja diganggu, apalagi kita nggak baik. Kita baik-baik saja diganggu, apalagi tidak baik. Kita pasti diganggu. Jangan merasa kita nggak sih diserang. Saya kan tiap hari sholat jamaah di masjid. Setan itu masuk ke dalam diri kita itu dalam waktu yang kita tidak pernah tahu. Lalai kita itu di mana kita nggak tahu. Di satu dua kita masuk ke dalam diri. Mengganggu kita supaya kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak beribadah. Maka kita baca la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Banyak zikir-zikir yang memiliki keutamaan kalimatan sakiratan fil mizan wa khifatan ala lisan la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Juga di dalam surat An-Nasr misalnya di akhir ayat itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Subhanallah walhamdulillah waghfirli. Alhamdulillah Allahumma firli. Saat kita misalnya mendapatkan kenikmatan, saat kita mendapatkan kesuksesan, saat kita mendapatkan kebahagiaan, saat kita mendapatkan kebahagiaan berhati rasa gembira, semangat, bergairah gitu. Subhanallah.
wa bihamdihi Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi Allahu akbar. Banyak sekali zikir-zikir dari Al-Quran maupun hadis yang bisa kita baca dan untuk kita mengambil momentum 10 hari bulan Dzulhijjah. Termasuk diantaranya menghatamkan Al-Quran, atau kita meruqyah rumah kita. Saya menyarankan sekali rumah kita ini yang belum pernah dibaca ini surat Al-Baqarah, dibacakan surat Al-Baqarah. Atau udah lama kita tinggal, misalnya libur 2-3 hari, tidak ditempati di rumah, baca lagi surat Al-Baqarah supaya tidak dimasuki oleh jin yang bisa mengganggu rumah tangga. Apalagi amalan-amalan yang bisa kita isi dengan momentum ini, bulan Dzulhijjah ini kita bisa laksanakan. Kemudian mengenai puasa, puasa yang disunahkan adalah puasa Tarwiyah dan puasa Arafah bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Nanti saya tentang puasa Tarwiyah dan Arafah tinggal kita laksanakan, dan justru karena dia itu adalah tanggal 8, 9 bulan Dzulhijjah, berarti ini kan di penghujung. Artinya harus memiliki kita perhatian yang lebih dibandingkan yang lain. Puncaknya, kira-kira puncaknya apa? Di antara ibadah-ibadah dari bulan 1 Dzulhijjah sampai bulan 9 itu adalah puasa tadi bagi orang yang tidak naik haji. Ya. Sebelum kurban tentunya di tanggal 10-nya. Artinya kita tidak menganggap enteng. Oh ini kan puasa sunnah. Nah ini kadang-kadang terjadi. Kita membandingkan, yang penting kan puasa Ramadan, yang penting kan puasa Ramadan. Tetapi betapa banyak kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala itu diantara syarat kita mengundang rahmat Allah itu adalah dengan melaksanakan sunnah. La yazal al-abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtu fa kuntu sama'an alladhi yasma'u bihi atau sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, seorang hamba yang dicintai oleh Allah terus melakukan takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah melaksanakan yang wajib itu lebih baik, kemudian melaksanakan yang sunnah sampai Allah mencintainya. Dan jika Allah mencintainya, maka ketika dia melihat dengan pandangan Allah, ketika dia berlaku, dia bertindak, dia melakukan sesuatu dengan kekuasaan Allah, dan ketika dia melangkah dengan langkah-langkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti dibela, apapun kondisinya dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti dibela. Nah, amalan-amalan yang kita laksanakan pada momentum 10 hari bulan Dzulhijjah ini, tentu dari sisi nilai ibadahnya itu istimewa. Dari yang tadinya ibadah biasa menjadi ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih bagaimana keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik pada tempat dan waktu-waktu tertentu ya yang lain, sehingga kita merasa dan bukan hanya merasa saja tapi memahami bahwa waktu-waktu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini banyak, tetapi ada waktu-waktu tertentu yang istimewa, maka harus kita isi
dengan amalan-amalan istighfar. Yang dengan begitu, insya Allah kehidupan kita tadi itu, kemudian kita menjalankan syariat Islam, kita sampai pada tujuan syariat, baik yang sifatnya itu asliyah maupun tak. Kita sampai pada tujuan syariat diturunkan oleh Allah adalah dalam rangka ikhlas beribadah kepada Allah, dan juga kita bisa memberi manfaat kepada Allah. Dengan begitu, dengan dua fungsi itu, maka kita sudah selesai tugas kita dulu. Kita beribadah kepada Allah, kita memberi manfaat kepada makhluk. Demikianlah dengan sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa saya sampaikan dengan bermanfaat, dan kita senantiasa diberikan kekuatan lahir batin untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan amalan yang wajib maupun amalan-amalan yang sunnah yang dicintai.